Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebangsa setanah air yang saya muliakan. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Suaidi di channel Layar Kang Didi. Pertama, mari bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga hidung kita masih bisa bernafas, mata kita masih bisa melihat, mulut kita masih bisa berbicara, telinga kita masih bisa mendengar, tangan kita masih bisa memegang, kaki kita masih bisa melangkah. Dan syukur alhamdulillah, semua itu masih Allah izinkan untuk dilakukan atau digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mulut digunakan untuk membaca Al-Qur'an, mulut digunakan untuk berbicara yang hak, hidung digunakan untuk mencium yang hak, mata digunakan untuk melihat yang hak, telinga pun digunakan untuk mendengar sesuatu yang hak. Kaki kita pun dilangkahkan untuk melangkah pada tempat yang hak, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau semua itu kumpul pada kita, wajib hukumnya kita bersyukur atas segala nikmat itu yang telah Allah berikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam mari bersama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya sosok yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi gelar afdalul makhluqat, orang yang paling mulia, orang yang paling jujur, orang yang paling adil, orang yang paling bijaksana, orang yang paling patut dijadikan tauladan untuk kita semua sebagai umat muslim. Yani habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan pula kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah kita senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan sebagai keprihatinan anak bangsa terhadap bangsa dan negaranya serta agama. Saya hanya ingin berpesan khususnya untuk saya pribadi, untuk keluarga saya, untuk sahabat-sahabat saya, dan umumnya untuk kita semua warga negara Indonesia, kemudian juga umat Islam khususnya. Pertama, di awal tadi saya katakan, mengutip atau membaca firman Allah dalam surah Ali Imran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah berfirman yang artinya berpegang teguhlah pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai.
pada firman Allah yang tadi disebutkan bahwa Allah memang sudah memerintahkan kepada kita selaku umat Islam harus terus teguh memegang tali agama Allah, harus senantiasa memegang tali agama Allah, yaitu Islam. Kemudian juga Allah memberikan peringatan pada kita bahwa jangan sampai kita bercerai-berai. Sehingga ada pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pesan yang pertama ini, saya sebagai anak bangsa yang hanya ingin memberikan sedikit ucapan-ucapan yang mungkin bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua, daripada saya membuat video yang provokatif, yang bikin gaduh, yang bikin suasana panas, maka saya beranikan diri untuk berpesan, memberikan nasihat untuk saya pribadi, untuk keluarga, untuk para sahabat-sahabat saya, dan umumnya untuk kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Mari bersama-sama kita tingkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Kita perkokoh ukhuwah Islamiyah kita, perkokoh ukhuwah wataniyah kita, perkokoh ukhuwah basyariyah kita. Karena ini harapan semua, dan ini fitrah manusia. Karena manusia sesuai dengan namanya, al-insan, harmonis. Manusia itu pada hakikatnya semuanya ingin harmonis, semuanya ingin kedamaian, semuanya ingin kesejahteraan, semuanya ingin ketenangan. Maka mari bersama-sama kita perkokoh itu semua, perkokoh semua hubungan sesama Islam, hubungan antar agama, hubungan kenegaraan, hubungan kita manusia dengan manusia. Kalau itu kita mulai dari diri kita masing-masing, kita ajak keluarga kita, insya Allah begitu kita keluar bergaul dengan masyarakat, berbangsa dan bernegara, semuanya akan menjadi indah. Indonesia akan kembali menjadi orang timur yang ramah. Seperti dulu kita waktu kecil, orang luar negeri banyak yang menyebut bahwa Indonesia itu adalah orang timur yang ramah. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan pada channel ini. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, sebangsa, setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah mari bersama-sama kita cerdas dalam menggunakan media sosial. Cerdas dalam menerima informasi berita dari media sosial. Jangan sampai media sosial ini keluar daripada fungsinya. Jangan sampai media sosial ini hanya dijadikan sebagai sarana untuk menghancurkan semua hubungan yang tadi disebutkan, menghancurkan ukhuwah Islamiyah, menghancurkan ukhuwah wataniyah,
menghancurkan ukhuwah basyariyah hanya karena dengan kegenitan jari kita mengetik huruf per huruf kemudian dibaca oleh orang banyak dalam waktu singkat pecah semua hubungan tadi. Maka mari bersama-sama kita mulai dari diri saya sendiri, dari keluarga saya ingatkan untuk kita semua cerdaslah, pandailah dalam menerima informasi serta cerdas dalam menggunakan media sosial hari ini. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kita harus belajar dengan negara-negara hari ini di luar sana yang begitu mudahnya diporak-porandakan karena tidak bisanya kita atau mereka sebagai rakyatnya mengendalikan emosi dalam ketikan-ketikan atau klik per klik jarinya. Ada di pikirannya, dia tidak menuangkan dalam lisan, akan tetapi dituangkan dalam sebuah tulisan. Tetapi Masya Allah, hal itu dapat memporak-porandakan hubungan antar sesama, sehingga bangsanya hancur, negaranya hancur, masyarakatnya saling perang, masyarakatnya ribut. Akhirnya apa yang terjadi? Negaranya hancur, bahkan negaranya dikuasai oleh negara yang lain. Kalau sudah begitu, tidak ada lagi yang namanya kedamaian, tidak ada lagi yang namanya ketenangan, boro-boro mendapatkan kesejahteraan. Yang ada adalah kemiskinan yang menyebabkan kelaparan, yang ujung-ujungnya semua penyakitan, mati pada akhirnya. Ini saudara-saudara yang para ulama pun sudah mengingatkan pada kita, tokoh-tokoh bangsa pun sudah mengingatkan, sering mengingatkan kepada kita semua di media sosial untuk hal itu. Mungkin kita harus mulai dari yang terkecil, dan dimulai dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan bangsa Indonesia terhindar dari perpecahan, terhindar dari kehancuran karena ulah kita sendiri sebagai rakyatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari bersama-sama kita watawa saubil haq, watawa saubis sabr, menyikapi semua persoalan yang ada di negara kita. Apakah itu bencana alam, apakah itu persoalan-persoalan bangsa dan negara, persoalan-persoalan perbedaan antar individu, antar kelompok, antar partai, antar ormas. Mari bersama-sama watawa saubil haq, kita saling mengingatkan kepada yang hak, kepada kebenaran, pada kebenaran yang hakiki. Jangan ada lagi di antara kita saling fitnah. Jangan ada lagi di antara kita saling mencurigai. Jangan ada lagi di antara kita saling memusuhi. Silahkan ingatkan kalau memang ada di antara kita yang jelas-jelas melakukan kesalahan. Ingatkan dengan cara-cara yang ma'ruf. Ingatkan dengan cara-cara yang baik. Kritik dengan cara-cara yang baik. Tidak ada salahnya, saudara. Atas dasar apa? Atas dasar watawa saubil haq. Kemudian kalau kita sudah menyampaikan hal itu, sudah mengkritik, sudah memberikan nasihat, sudah memberikan peringatan, sudah mengajak kepada jalan yang lurus yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dan ulama-ulama yang ada di kita. Kemudian tetap seperti itu, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan. Hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita merubah hati seseorang.
Tidak bisa kita memutarbalikan hati dan pikiran orang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita hari ini adalah menyampaikan yang hak kepada siapapun. Kalau itu sudah kita sampaikan, gugur kewajiban kita sebagai umat muslim kepada muslim yang lain, yaitu saling mengingatkan kepada kebenaran atau kepada sesuatu yang hak, sesuatu yang betul-betul diajarkan oleh Allah dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudara saling berbahagia, yang tidak kalah pentingnya adalah watawassaw bis sabr, saling mengingatkan kepada kesabaran, baik itu ketika kita mengalami musibah, bencana, ada gesekan-gesekan di masyarakat, ada kabar-kabar yang belum jelas asal usulnya, ada persoalan-persoalan di masyarakat yang bakal menimbulkan keributan. Mari bersama-sama kita ingatkan mereka, kita ingatkan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, bersabar, sabar dalam menerima semua ini. Kalau kita bersabar, nanti Allah akan memberikan bimbingan kepada kita, bagaimana cara solusi keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Kalau kita mau lihat firman Allah dalam surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah sudah memberikan kepada kita ajaran kepada kita orang-orang yang beriman, bersabar dan tambahkan lagi sabarnya, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya engkau akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bersama-sama untuk semuanya, untuk kita sebagai rakyat, untuk para pemimpin, untuk para pejabat, untuk para tokoh, untuk para ulama, untuk para habaib, mari bersama-sama wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mari bersama-sama kita mengajak diri kita sendiri, keluarga kita, untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali segala keruwetan-keruwetan yang ada pada bangsa ini, kesusahan-kesusahan yang ada pada negara ini, bisa jadi itu karena kita sebagai umat Islam, itu karena kita sebagai rakyat banyak berdosa pada Allah Subhanahu wa taala, banyak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai perintah, sesuai anjuran, sesuai arahan para ulama, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, mari bersama-sama jangan lagi kita saling menyalahkan. Jangan lagi kita saling menyalahkan. Mari bersama-sama kita saling berebut salah. Apa yang salah pada diri kita sehingga orang lain menyalahkan kita? Apa yang ada pada diri kita sehingga orang lain tidak setuju dengan pendapat kita? Apa yang salah pada diri kita sehingga dia benci pada kita? Kalau kita rajin mengintrospeksi diri daripada rajin mengekstrospeksi diri atau mengorek-ngorek kesalahan orang lain, niscaya kalau kita sering introspeksi,
kita akan bertemu dengan jalan Allah yang sesungguhnya. Karena yang paling baik adalah kita merenung apakah ada yang alpa pada diri kita terkait tentang hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, berbangsa dan bernegara. Saya pikir kalau kita mau memulai dari diri kita sendiri, niscaya kita semua akan kokoh dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedamaian akan tergapai, keamanan akan tergapai, dan kesejahteraan akan tercapai di negara Indonesia tercinta. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai anak bangsa, sebagai orang awam dalam hal menyikapi persoalan-persoalan bangsa dan negara. Ini hanya sekelumit saja, unek-unek, sekelumit saja kegelisahan-kegelisahan yang beberapa minggu ini terjadi melihat perkembangan ketertiban, keamanan, kedamaian yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, untuk keluarga, dan umumnya untuk kita semua. Sesuai dengan channel ini, keilmuan dan keislaman. Mudah-mudahan sekali lagi video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.